guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku, Eliana. So guys, jadi di video kali ini aku mau sharing lagi ke teman-teman semua tentang gimana pengalaman aku menjalani proses persalinan sesar yang kedua kalinya nih guys. Nah, apakah sakitnya bakalan lebih 2 kali lipat ataukah ternyata lebih enak ketimbang persalinan sesar yang kedua? Kalau kalian penasaran, kalian pantengin terus video aku ini sampai selesai. Aku bakalan cerita semuanya ke kalian. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu nih guys, tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kita tetap terhubung di dalam setiap video terbarunya guys. Jangan lupa ya guys. Kalian udah subscribe, kita langsung aja ke ceritanya. Jadi guys, siapa di sini teman-teman dan bunda-bunda di luar sana yang masih memandang sebelah mata proses persalinan secara sesar nih guys? Ayo, siapa yang masih sampai saat ini masih menyepelekan proses persalinan secara sesar? Angkat tangannya guys. Kalau ternyata pemikiran kalian masih seperti itu, nah mulai sekarang mari kita rubah yuk mindsetnya. Karena persalinan normal ataupun sesar sama-sama butuh perjuangan nih guys, sama-sama butuh pengorbanan. Persalinan secara normal aja mempertaruhkan nyawa seorang ibu, begitu pula dan persalinan sesar guys. Tidak semua wanita di luar sana seberuntung kalian semua yang bisa menjalani proses persalinan normal. Namanya juga normal ya guys. Kalau di luar dari itu berarti tidak normal dong ya. Nah, karena tidak normal ini berarti tuh ada sesuatu hal yang ibaratnya tidak semestinya gitu. Oke, sekarang aku mau cerita dulu nih alasan aku kenapa sih sampai akhirnya harus menjalani proses sesar yang kedua kalinya. Jadi sebenarnya dari awal aku hamil, aku tuh beneran gak ada niatan untuk sesar lagi gitu guys. Karena aku bener-bener fix pengen banget melahirkan itu secara normal, meskipun jarak kehamilan yang pertama dan yang kedua ini baru 3 tahun gitu. Sampai akhirnya di saat aku konsultasi, saat aku USG, usia kehamilan aku waktu itu 26 minggu. Dan itu tuh kabar baik banget buat aku karena dokter SPOG-nya juga bener-bener ibaratnya kayak mengizinkan dan juga menyarankan lebih baik normal aja terlebih dahulu gitu guys. Dan itu bener-bener bikin aku kayak semangat gitu guys, karena dari posisinya setelah di USG dan apa itu posisinya semuanya baik. Jadi aku tuh kayak masih punya harapan dan masih kayak apa sih, kayak punya peluang untuk menjalani proses persalinan itu secara normal, nggak harus sesar gitu, yaitu menurut dokter juga kan. Nah, jadi dari situ aku tuh semangat banget dan aku mulai memperdayakan diri aku. Aku nggak absen nih dari yang namanya itu jalan kaki pagi ataupun sore, kecuali hujan ya, itu aku awal sebelum hamil pun aku udah mulai ngikutin akun-akun teman-teman di luar sana yang menjalani proses persalinan secara VBAC atau vaginal birthing after cesarean, atau biasanya itu melahirkan secara normal setelah sebelumnya melahirkan secara sesar. Kita ikutin grup di Telegram tentang pejuang VBAC. Nah, kagum banget sama teman-teman para ibu di luar sana yang ternyata mereka itu banyak juga yang berhasil melakukan VBAC atau melahirkan normal setelah sesar, dan mereka itu jaraknya itu nggak harus di atas 5 tahun gitu loh guys. Jaraknya itu ada yang setahun lebih, bahkan ada juga yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ada juga yang di atas 5 tahun. Bahkan ada yang udah sesar 3 kali dan itu tuh berhasil melahirkan secara normal di kehamilan yang keempat gitu guys. Dan itu tuh amazing banget bagi aku. Nah oke, jadi dari situ aku bener-bener ngerjain PR setiap hari ya, mulai dari kayak squat, aku mulai kayak apa sih, jalan kaki, aku gym ball, dan itu rutin banget karena memang bener-bener supaya harapan aku itu biar bisa normal gitu ya guys ya. Karena aku sadar banget di kehamilan aku yang pertama itu aku bener-bener kurang gerak karena posisinya aku masih kerja dan notabene aku tuh di lapangan, jadi tuh setiap hari tuh motoran terus di atas motor dan full di depan komputer duduk setiap harinya berjam-jam gitu guys. Jadi untuk aku berdayakan diri tuh udah kayak males banget gitu guys, karena pulang kerja udah mager aja, pengennya tidur aja gitu. Sekitar 39 minggu 3 hari waktu itu ya, udah posisinya udah 9 bulan dan udah ibaratnya udah cukup umur juga. Jadi aku USG untuk yang terakhir kalinya bener-bener pasti kayak menentukan juga kan apakah bisa normal. Berdasarkan hasil USG, ternyata posisi si bayi aku ini tuh kayak belum masuk panggul gitu loh guys. Bayangin udah 39 minggu lebih, ibaratnya udah mau waktunya lahir gitu kan. Nah tapi tuh belum juga masuk panggul, dan beratnya itu diprediksi itu 3,6 kg gitu loh guys.
Dan di saat itu juga, itu aku inget banget tanggal 5 April, aku langsung secara otomatis dapat surat rujukan dari dokter aku. Jadi kayak langsung patah semangat aja gitu guys. Oke, nggak apa-apa, itu aku iyain aja. Tapi aku nggak langsung serta-merta langsung mengiyakan untuk sesar saat itu juga ataupun besoknya gitu, karena berdasarkan surat rujukan itu besoknya itu udah harus udah boleh langsung sesar, karena mengingat umurnya juga udah cukup umur gitu kan. Balik lagi ke niatan aku awal nih yang pengen nyoba banget untuk normal. Jadi dari tanggal 5 itu tadi, saat aku udah dapat surat rujukannya dari dokter, aku tetap pegang, tapi nggak aku datang ke rumah sakit gitu. Aku tetap yakin banget, berusaha buat nunggu aja nih sampai si bayi ini ngasih kayak lampu hijau, sampai benar-benar dia itu kontraksi dan pembukaan dengan sendirinya gitu loh guys. Oke, seiring berjalannya waktu, aku tetap jalanin exercise semuanya, tetap aku berdayakan diri aku, nggak absen sama sekali. Nah, untuk kontraksi, sebenarnya untuk kontraksi aku dari usia 7 bulan itu udah kontraksi palsu terus ya. Nah, tapi di saat usia kehamilan aku itu menjelang 41 minggu, bayinya itu udah 41 minggu dan belum ada tanda-tanda sama sekali, hanya his palsu doang kayak gitu guys. Nah, puncaknya itu di usia kehamilan 41 minggu dan itu udah lewat HPL 41 minggu 5 hari, udah mau 42 minggu ya. Nah, di situ tuh kayak ada kabar bagus banget menurut aku, karena langsung udah ada flag gitu, flag merahnya. Dan udah ada bercak merah dan juga lendir darah tuh udah keluar. Jadi aku mikir, wah ini pasti sebentar lagi gitu kan. Aku mikirnya kayak gitu. Dan aku tunggu sampai besok, ternyata belum juga begitu. Terus kontraksinya tuh kayak hilang datang dan itu tuh nyebelin banget gitu loh guys. Nah, aku cek juga ke bidan. Nah, ternyata baru pembukaan 1 dan itu masih tinggi gitu, posisi kepalanya tuh belum masuk panggul dan masih tinggi. Tapi bidan itu meyakinkan kok ini masih bisa normal, katanya kita tunggu aja sampai seberapa hari gitu, kita tunggu lagi. Dan sampai akhirnya 4 hari berlalu masih juga nggak ada perubahan. Sampai akhirnya ketuban aku itu kayak keluar gitu, dan warnanya itu udah kayak nggak bagus gitu guys. Warnanya itu udah kehijauan, agak berlendir kehijauan dan agak berbau. Nah, di situ tuh kayak cukup panik juga ya, karena ibaratnya aku pikir itu bentar lagi bakalan lahiran gitu. Sebenarnya dokter juga mengizinkan aku untuk lahiran normal dengan catatan normalnya itu lahirannya tetap harus di rumah sakit sepengawasan dokternya gitu. Singkat cerita, akhirnya aku pasrah juga. Aku akhirnya ke rumah sakit, tapi saat masuk aku nggak langsung serta-merta langsung kayak rujuknya tuh langsung ngoperasi sesar tuh enggak, karena sesuai dengan aku kan kabar-kabar juga ya dengan dokternya yang menangani. Nah, jadi tuh aku di hari itu tuh langsung kayak minta ini coba normal dulu ya, karena ibaratnya kita udah janji juga sama dokter, oke, dicoba normal. Masuk kamar, ditunggu-tunggu, enggak juga ada pembukaan, enggak juga ada kontraksi dan enggak nambah lagi pembukaannya. Di situ tuh posisinya udah sore menjelang malam. Di situ aku tuh kayak khawatir banget, galau karena tuh posisi air ketubannya tuh terus-terusan keluar gitu guys, dan itu tuh banyak gitu loh, begitu keluar tuh langsung kayak cerot banyak kayak gitu, dan itu tuh udah menghijau kayak gitu. Jadi tuh suami aku juga udah kayak, ini gimana ya, udah sesar aja tuh gimana. Akhirnya subuh sampailah akhirnya pagi, dan nggak sama sekali, tetap nggak ada pembukaan, nggak nambah-nambah. Bayangin aku pembukaan saat itu sampai 4 hari nggak nambah-nambah, tetap mengkel, kesel, jengkel juga iya. Akhirnya di situ aku kayak ya udahlah, pasrah aja, coba kayak di situ tuh aku bener-bener nangis gitu. Nangisnya tuh karena tuh kesel gitu, kenapa sih nggak nambah-nambah gitu. Ya udah, akhirnya aku mantapkan diri aku dan ngambil keputusan, kita rundingan sama suami. Akhirnya ya udahlah, sesar aja, mungkin gimana, kasihan juga bayinya, karena posisi bayi aku juga ibaratnya kayak dia tuh geraknya tuh aktif banget, tapi tuh nggak kunjung ada penambahan pembukaan gitu loh guys. Jadi kasihan juga bayi. Nah, sambil menunggu dokternya selesai nyiapkan bla 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 dan lain sebagainya, di situ tuh aku kayak banyak banget pikiran aku gitu di otak aku, yang mana aku ninggalin anak aku di rumah, kasihan juga. Terus yang mana sakit hati juga, ibaratnya masih kesel juga kenapa nggak ada pembukaan. Itu tuh kayak campur aduk gitu, jadi tuh kayak nggak tenang gitu, padahal kan nggak boleh ya, seharusnya tuh harus tenang dulu pikirannya. Terus akhirnya aku masuk ke ruang operasi. Nah, mulai deh pengalaman yang 3 tahun sebelumnya tuh kayak kembali lagi secara otomatis ke otak aku gitu loh guys, kayak gimana sakitnya di
suntik epidural, gimana sakitnya perut itu diedel-edel gitu kan. Aduh. Nah, sampailah akhirnya ke tahap anestesi. Nah, di situ ya kayak biasa kita kayak dikeroyok sama para dokter yang menangani, dokter bedah, dokter SPOG dan semua para asistennya gitu. Mulai deh kita kayak dikeroyok, kita sendirian, suami nggak boleh masuk juga kan. Nah, dari situ langsung secara perlahan begitu suntik epidural, rasanya itu mantap. Mana sebelumnya kita udah disuntik sana sini gitu kan. Terus kita juga pakai kateter yang notabene tuh kayak kita geraknya tuh nggak bebas. Kalian tahu sendiri kateter yang untuk alat kencing itu sakitnya itu bikin nggak nyaman di alat kelamin kita. Dan belum lagi infusannya, belum lagi suntikan epiduralnya. Oke, perlahan-lahan langsung itu bius tuh langsung masuk ke badan kita, terutama di bagian, karena kita tuh biusnya secara lokal. Jadi di bagian perut ke sini sampai ke atas itu kita sadar, dan bagian perut ke bawah itu kaki itu udah dibius gitu, kayak rasanya tuh kaku aja. Bius masuk secara menyeluruh, langsung ada yang nanya kayak gini, Bu coba gerakkan kakinya, masih bisa digerakkan atau enggak? Udah nggak bisa. Nah, di situ baru deh mulai ditutup deh tirai hijaunya, ditutup biar kita nggak lihat proses pembedelannya. Jadi guys, proses EC yang kedua ini kalau menurut aku pribadi itu lebih lama dibandingkan yang pertama, karena mereka yang pertama itu harus buka dulu ya jahitan sebelumnya. Dari EC yang pertama itu dia harus dibuka dulu jahitannya, jadi itu membutuhkan proses yang cukup lama. Dibuka lalu akhirnya mulailah proses pengangkatan bayinya, terus mereka nutup lagi deh. Nah, di saat kayak proses pengambilan bayi itu tuh kayak agak susah gitu loh ngambilnya. Di situ tuh kayak udah mikir, aduh kenapa nih kok lebih lama gitu kan. Terus perut aku tuh kayak ditekan banget gitu loh guys, kayak gitu tuh, kayak ditekan banget. Dan baru deh diambil, dia tuh kayak loh kok diginikan gitu kan, beda dengan proses operasi aku yang pertama. Kayak ternyata itu tuh kayak ada lilitan tali pusar gitu loh, dan yang mana aku lupa nanya di pas USG aku yang terakhir gitu. Aku nggak tahu kalau ternyata lilitan itu masih ada. Aku pikir seiring berjalannya waktu lilitan itu udah nggak ada gitu loh guys. Lahirnya itu hanya 2,8 kg, bayangin sisanya itu kemana? Ya ke mamanya lah pastinya. Selama proses operasi yang kita tahu, karena kita sadar ya, sebelah sini kita sadar, di atas bagian sini kita sadar, bawahnya kita nggak sadar. Jadi kayak kita tuh ngerasain apa aja yang kita tuh kayak ngerasa pas di saat dijahit aja gitu tuh kayak gimana ya, rasanya tuh kayak terasa banget lah. Selang beberapa jam, tetet saat bius mulai hilang. Mulai dari situ perjuangan kita dimulai guys. Nah, kalian tahu sendiri yang udah pernah merasakan sesar itu sakitnya kayak gimana guys. Kalian tahu sendiri, rasa sakitnya tuh udah campur aduk, dan ini tuh lebih sakit dibandingkan operasi aku yang pertama guys. Aku nggak ngerti juga kenapa, tapi di sini aku yakin banget alasannya itu yang kayaknya yang paling utama sih menurut aku itu, pertama posisinya itu kayak kurang ikhlas. Karena dimana aku dari awal juga aku udah bilang aku tuh pengennya normal bukan sesar. Jadi kayak nggak terima aja, beda banget dengan sesar aku yang pertama. Karena sesar aku yang pertama tuh kayak nggak mikirin apapun, begitu bayi lahir tuh kayak seneng aja gitu, melebihi sakitnya dari sesar tuh kayak udah hilang, kayak nggak ada rasa sakit sama sekali, karena udah kayak ketutupin dengan rasa bahagianya aku keluar anakku yang pertama gitu guys. Nah, beda nih dengan sesar yang kedua gitu guys, kayak nggak ada ikhlasnya, kayak ada rasa-rasa rada nggak ikhlasnya gitu guys. Udah nih, bius udah hilang nih, mulai deh kaki kita udah mulai bisa digerakin, udah mulai nih kerasa semua sakit-sakitnya. Bayangin aku itu harus ngerasain sakit pedih panasnya itu sampai jam 10 malam baru dikasih obat pereda nyeri. Bayangin aja tuh berapa jam. Aku itu posisinya sesar jam berapa ya? Jam 11 siang, dan aku harus dikasih obat pereda nyeri itu jam 10 malam. Nah, kalian bayangin sendiri tuh kayak gimana sakitnya. Aku nahan sakit, pedih, panas, perihnya guys. Nah, ternyata robekannya itu kayak jahitannya itu posisinya itu lebih lebar, lebih panjang dibandingkan dengan sesar yang dibandingkan dengan jahitan yang pertama. Dan tahu sendiri, bagi pejuang SC di luar sana, miring kiri dan miring kanan itu adalah perjuangan buat kita. Dan bisa duduk itu kayak udah suatu prestasi banget kan ya buat kita. Jadi tuh kayak wah, luar biasa. Setelah operasi pun terlewati dan ketemulah pagi, kayak biasa kita dimandiin, kita dibersihkan, dan
ya udah alhamdulillah udah bisa gerak, udah bisa miring kanan miring kiri, duduk juga udah bisa. Bayangin di saat sakit-sakitnya kita tuh kayak dianjurkan dan diwajibkan udah harus bisa duduk dan bergerak. Bayangin sakitnya tuh kayak gimana. Tapi di sini tuh kayak ada untungnya juga gitu loh guys sesar. Nah itu salah satunya itu kayak kita tuh udah ada pengalaman mengatasi rasa sakit dari operasinya kayak gitu. Jadi dari kita pengalaman yang pertama kan kayak udah, oh kalau sakitnya kayak gini harus kayak gini nih ngatasinya tuh, itu kayak udah, oh udahlah udah biasa lah kayak gitu kan. Jadi kayak begitu lepas kateter nih senengnya minta ampun gitu kan, akhirnya bisa ke WC sendiri, nggak perlu ditemenin. Dan yang jadi pikiran itu kasihan anak kita yang ditinggal di rumah gitu guys. Jadi dalam pikiran aku, iya aku udah harus pulang, jadi aku harus cepet sembuh. Di situ aku ninggalin anak aku itu selama 4 hari, seharinya itu untuk persiapan sesar dan 3 harinya itu untuk proses penyembuhan sampai akhirnya pulang. Jadi guys, yang dibilang dengan orang-orang terdahulu yang katanya sesar kedua, ketiga maupun seterusnya itu lebih sakit, aku bilang iya emang bener, itu tuh lebih sakit dan lebih perih karena posisinya luka sayatan itu jadi lebih lebar dibandingkan dengan operasi yang pertama, dibandingkan dengan sayatan yang pertama gitu guys. Jadi buat kalian yang saat ini lagi hamil ataupun udah proses mau lahiran, kalian langsung bener-bener pikirin dulu mateng-mateng, nanti kaliannya itu nantinya bakalan melakukan proses persalinan itu secara sesar, maukah sesar atau mau normal. Buat kalian yang melakukan proses VBAC, ada rencana untuk melakukan normal setelah sesar, ya ampun aku tuh bener-bener dukung banget, semangat buat kalian yang mau normal setelah sesar di luaran sana. Karena aku yakin banget kalau kita memberdayakan diri dan bener-bener kita tuh providernya itu sangat mendukung, aku rasa itu bakalan kayak berhasil kayak gitu. Balik lagi kalian tetap harus kontrol dulu dan harus konsultasi dengan dokter kalian masing-masing ya guys. Buat para bunda dan buat kita semua yang sudah melahirkan secara normal ataupun sesar, mari kita berbangga pada diri kita masing-masing karena bagaimanapun proses persalinannya kita tetap seorang ibu yang melahirkan anak kita. Seperti yang kita tahu, patokan suksesnya seorang ibu membesarkan anak bukan dilihat dari bagaimana proses melahirkannya, melainkan bagaimana cara mereka dan cara kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang bisa dibanggakan. Nah guys, jadi dari cerita tadi aku menyimpulkan beberapa poin pentingnya aja di sini kenapa aku harus melakukan SC yang kedua, yaitu yang pertama karena aku tidak memungkinkan untuk menjalani proses persalinan normal, yaitu dikarenakan pertama posisi janin aku itu masih belum masuk ke panggul, kepalanya itu belum masuk panggul, masih oblik, apa sih kayak istilahnya itu kayak serong gitu guys. Terus pembukaannya itu juga nggak maju-maju. Dan yang kedua yaitu posisi janin maaf. Nah yang kedua yaitu posisi air ketuban aku itu udah menghijau karena Nah yang kedua itu posisi air ketuban aku itu udah menghijau karena sudah memasuki 42 minggu gitu. Jadi itu udah kayak cukup tua juga gitu, jadi harus segera dilahirkan gitu. Karena kalau tetap bakalan ngeyel mau normal, takutnya itu dikhawatirkan bakalan terjadi robekan rahim gitu guys. Yang ketiga yaitu di sini aku posisinya punya anak kecil yang aku tinggal di rumah, jadi gimana pun aku tuh mikirnya udah deh ya udah cepet aja dilahirkan, yang penting anak kita lahir dengan selamat, terus aku tuh bisa cepet pulang ke rumah. Nah jadi itu 3 poin penting banget bagi aku kenapa akhirnya aku setuju buat menjalani proses secara SC. Oke, jadi sekian dulu guys cerita birth story aku. Semoga ceritaku kali ini bermanfaat dan memberi informasi ke kalian. Nah, kalau kalian suka, kalian boleh langsung aja like, komen, dan juga subscribe channel aku ini supaya semakin berkembang. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan next videonya aku bakalan bikin kayak keuntungan dan juga resiko melakukan SC yang kedua ya guys. Jadi kalian stay tune terus, pantengin terus untuk video-video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.